Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita melaksanakan taklim, kita harus pahami dan tahu betul bagaimana adab-adab taklim wa ta'lum. Jadi taklim wa ta'lum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan, baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena taklim wa ta'lum adalah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud taklim wa ta'lum adalah untuk meningkatkan semangat atau jazbah dalam beramal, karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Jadi fadilah taklim wa ta'lum adalah yang pertama mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dikerumuni para malaikat, dan yang keempat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengerjakannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Jadi adab-adab taklim wa ta'lum adalah yang pertama adab lahiriah. Yang pertama wudu, memakai wangi-wangian, kemudian duduk istirasi, tapi ini kan disesuaikan kita dalam ruangan. Kemudian duduk rapat-rapat. Kemudian adab batiniah, yang pertama taksim wal ihtiram, atau mengagungkan dan memuliakan. Artinya ketika kita menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah SAW, kita mengagungkan. Kemudian tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Atsur fil qalbi, atau mengesankan dalam hati. Kemudian yang keempat niatul amal wa tabligh, berniat mengamal dan menyampaikan. Adab lainnya itu hati tawaju dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanallah wa ta'ala atau azza wa jalla. Kemudian apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama Nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihissalam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan dengan sirri. Pada akhir taklim para mustami diajar untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya majelis duduk dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mendengarkan daripada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ancaman bagi meninggalkan salat berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan berbagai pahala kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah Subhanahu wa taala juga murka dan memberikan ancaman kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Jadi pahala yang tidak terhingga atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya layak menerima teguran atas kekeliruannya. Dia tidak berhak menerima hadiah atas ketaatannya, karena seorang hamba memang harus selalu menaati perintah Tuannya. Jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturan dari Tuannya, sebesar apapun hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal itu sudah pada tempatnya. Sebab adakah kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi mengingkari perintah Tuannya? Tidak seharusnya ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu sebelum datangnya hukuman. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai peringatan tentang kerugian yang akan menimpa kita jika kita mengabaikan perintah-perintahnya. Seandainya kita tidak mau mengambil pelajaran, maka kitalah yang merugi. Hadis pertama dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban,
dan Ibnu Majah dan kitab At-Targhib. Sekali lagi dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka solat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Faedah, maksud tidak akan diterima solatnya ialah ia tidak mendapat pahala dan anugerah dari solatnya meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafaznya la salata, yang artinya tidak ada solat. Dikatakan tidak ada solat sebab keutamaan solat yang seharusnya ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam solatnya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Sedangkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum dan sebagian tabi'in rahmatullah alaihim berdasarkan hadis-hadis ini berpendapat bahwa meninggalkan solat berjamaah tanpa uzur itu haram dan solat berjamaah itu fardu. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan solat berjamaah tidak sah solatnya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, walaupun solatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan perintah berjamaah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak solat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak solat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Ancaman bagi yang tidak berjamaah selepas mendengarkan azan. Hadis kedua dari Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifaq orang yang mendengar seruan muadzin untuk solat tetapi ia tidak memenuhinya. Dari Sayyidina Mu'az bin Anas radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifaq orang yang mendengar seruan muadzin untuk solat tetapi ia tidak memenuhinya. Faedah, sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik. Seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasma radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak menjumpainya dalam sholat jamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an pergi ke rumahnya dan bertanya pada ibunya, mengapa Sulaiman tidak datang sholat subuh berjamaah hari ini? Ibunya menjawab, dia sholat sunnah semalam suntuk, kemudian dia sholat subuh di rumah. Karena mengantuk, ia terus tidur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai sholat subuh berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk. Hadis ketiga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku. Lalu kudatangi orang-orang yang sholat di rumah mereka tanpa uzur dan kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya. Faedah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian, betapa marahnya beliau kepada mereka yang mengerjakan sholat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan berkeinginan membakar rumah mereka. Hadis pertama mengenai menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Satu hadis Pak. Kalau pergi ngopi sampai jam 10. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Sekali dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya.
Jika tidak mampu maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya maka lakukanlah. Jika tidak maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian dia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, dia termasuk seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah daripada derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah. Kini lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran lalu mengubahnya dengan tangan atau minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati ketika melihatnya. Akhirnya marilah kita dulu merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, telah tadi beberapa hadis dari Rasulullah SAW mengenai ancaman pada saat kita tidak melaksanakan sholat berjamaah dan fadilah tentang sabda baginda Rasulullah SAW mencegah pada perbuatan yang munkar. Semoga apa yang kita dengar ini Allah Subhanahu Wa Taala kesankan dalam hati kita, sehingga kita siap amal dan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung ya.